Shalom Bapak Ibu terkasih. Shalom. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh hadir bersama-sama di tempat ini di dalam ibadah Minggu pagi tanggal 17 Oktober 2021. Biarlah setiap kita boleh datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Mari Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita pujikan dari Kidung Jemaat 353, bait yang pertama dan yang kedua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Datanglah pada Dia yang mengundang kita untuk hidup dalam pertolongan dan pemeliharaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Sang Pemulih menyertai saya dan saudara sekarang dan selamanya. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan untuk berani, akui, dan terima, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan luka batin, maka pada hari ini juga masih berbicara tentang luka batin, namun bagian yang lebih dalam lagi dengan tema Aku memulihkanmu. Aku di sini tentu saja Tuhan Yesus yang memulihkan kita. Dan biarlah bersama-sama kita boleh menyimak lebih jauh
supaya kalau di antara kita ada yang masih menyimpan luka-luka dalam batin, atau ada orang-orang yang kita kenal menyimpan luka dalam batin mereka, kita bisa memberikan dorongan, semangat, pertolongan, kekuatan, supaya mereka ingat bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan dan pertolongan bagi mereka yang terluka. Dan karena itu, saudara-saudara, mari bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita, mengakui kelemahan-kelemahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam sukacita kami boleh datang pagi hari ini untuk bersama-sama dengan keluarga kami menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Namun di dalam keterbukaan kami, kejujuran kami juga mengaku bahwa sesungguhnya kami, kalau dilihat secara kemampuan kami adalah pribadi-pribadi yang tidak layak untuk menyembah-Mu. Hanya karena belas kasih-Mu lah, maka kami pada pagi hari ini dilayakkan. Dalam kesadaran itulah ya Tuhan, kami boleh mengakui saat ini kelemahan kami, keberdosaan kami. Terlihat sepertinya kami baik-baik saja, keluarga kami baik-baik saja, seolah-olah tidak ada yang bermasalah. Tetapi sesungguhnya ada saja pribadi-pribadi yang terluka di antara kami, di jemaat kami, di keluarga-keluarga kami. Kami gagal untuk membangun sebuah persekutuan yang bisa memberikan kelegaan dan damai sejahtera-Mu. Karena ternyata dosa ada di dalamnya. Secara pribadi, bersama-sama dengan keluarga-keluarga kami, di dalam jemaat-Mu di sini, ampunilah kami, pulihkanlah kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami memohon pengampunan. Amin. Dengan berdiri, mari kita bersama-sama mengucapkan berita anugerah yang diambil dari Kisah Rasul 16 ayat 31. Bisa ditampilkan ayatnya? Kisah Para Rasul 16 ayat 31, kalau bisa ditampilkan, kita akan baca bersama. Kalau tidak bisa, dengarkanlah berita anugerah. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saya ulangi, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Oleh karena Allah sudah memperdamaikan kita dengan dirinya, mari kita juga saling berdamai sebagai keluarga dengan orang tua, anak-anak, sahabat, dan keluarga kita. Salam damai. Kita persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan dalam hati yang penuh dengan damai ini. Tuhan Allah telah berfirman.
telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Silakan duduk. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Inilah ya Tuhan anak-anak-Mu yang sudah Engkau selamatkan. Dengan penuh damai sejahtera kami Engkau izinkan untuk duduk di sekitar-Mu, menyambut perkataan-Mu, firman kebenaran. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya ketika kami mendengarkan suara ini, biarlah ini tidak hanya menjadi suara hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, tetapi merupakan firman Tuhan yang bukan hanya bicara kepada anak-anak-Mu yang mendengarkan saat ini, tetapi juga berbicara dan menegur hamba-Mu yang menyampaikannya. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, kami semua sedia mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dilandasi dengan bacaan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ke-25, di mana ada satu bagian yang seringkali diucapkan ketika mendukung saudara-saudara kita yang mengalami sakit penyakit, yaitu di ayat 24 bagian terakhir. Demikian firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 24 sampai dengan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari, dan memberlakukannya di dalam seluruh hidupnya. Haleluya. Shalom. 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 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat sore kalau untuk nanti sore, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya yakin sepanjang umur Bapak Ibu Saudara, adik-adik juga pernah mengalami sariawan. Pernah ya? Rasanya kayak apa sariawan itu? Sariawan tuh di sini? Oh, di mulut. Ya, sariawan tuh penyakit yang khusus, yang biasanya di sekitar mulut, di bibir, luar, dalam, ya. Kadang-kadang juga di gusi gitu ya. Bahkan di lidah. Nah, ini sih yang susah, yang sakit itu kalau di lidah, ujung sampai belakang.
Sariawan itu adalah luka yang kelihatan. Rasanya pedih, ya. Sakitnya tuh sakit pedih begitu. Membuat kita kemudian kehilangan selera makan. Atau tepatnya bukan kehilangan selera makan, karena ada selera, cuma males makan. Karena kalau dimakanin itu rasanya nyentuh itu bagian sariawan, lalu kemudian terasa pedih. Lalu jadinya males makan, diajak ngomong juga males ngomong, ya kita tutup gitu, sehingga ya efeknya lagi orang sariawan biasanya mulutnya bau karena jarang terbuka, ya. Dan karena malas makan, kemudian kehilangan atau kekurangan lah tenaga. Jadi malas juga untuk melakukan segala sesuatu. Rasanya tidak nyaman di mulut, tidak nyaman mempengaruhi seluruh aktivitas kita. Malas kita untuk melakukan apapun kalau tidak terpaksa. Khotbah juga susah Bapak Ibu kalau sariawan itu, ya, walaupun kelihatannya suaranya keluar, tapi itu menahan sakit. Nah, karena sariawan ini adalah luka yang kelihatan, sehingga dia bisa diobati, gitu ya. Pengobatannya tradisional bisa macam-macam, termasuk diantaranya saya kadang-kadang ngolesi mentega kalau di luar, biar nggak kering gitu. Tapi sariawan sekarang lebih bandel. Dulu mungkin gampang, sekarang sudah lebih susah, gitu. Atau kemudian ditetesi obat seperti sisvastatin gitu ya, nisvastatin, albutil begitu ya, dan sejenisnya, atau kemudian berkumur dengan obat kumur, ada Enkasari, jadi promosi, ada Ehadol dan sejenisnya. Bapak Ibu bisa tanya obat kumur, jadi diobatin. Nah, tapi apa banyak orang yang mau ngobatin? Diobatin nggak Pak Hantono kalau sakit sariawan? Atau dibiarin saja? Diobatin. Siapa yang di sini nggak ngobatin? Bu Ros nggak ngobatin. Kenapa Bu Ros nggak ngobatin? Oh, nanti sembuh sendiri. Atau juga karena takut sakit ya Bu ya? Takut pedih. Ya kan dikasih obat itu sakit loh, pedih loh. Jadi orang nggak siap untuk diobati karena takut pedih. Atau tadi seperti tadi, nanti kan sembuh sendiri gitu toh. Seiring berjalannya waktu, jadi lalu nggak diobatin. Ya kalau sebentar, kalau lama akan merepotkan. Itu luka yang kelihatan, dan banyak luka-luka lagi yang kelihatan Ibu Bapak. Namun dalam kehidupan kita ini ada luka yang tidak kelihatan. Luka itu di dalam hati kita, di dalam batin kita. Ya, jadi kalau kemarin cuma sekilas, ini rodok lebih mendalam lagi. Dan inilah yang disebut luka batin, ya. Karena setiap orang memiliki hati, maka rentan atau pasti pernah mengalami kekecewaan, ketakutan, macam-macam lah yang kemudian mengendap. Itu seperti ada irisan di dalam batin kita, dan itu tidak terlihat. Namun seringkali bisa menghambat kita dalam pergaulan, dalam aktivitas, dalam menunjukkan kepribadian kita yang baik. Ini seperti duri dalam kehidupan kita yang menghambat kita untuk berkembang ataupun untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Meski setiap orang memiliki luka batin, sayangnya tidak semua orang mau menyembuhkannya. Nanti kan sembuh sendiri ya Bu Ros. Nah seperti itu ya. Nanti kan sembuh sendiri. Terus nanti kan bisa dilupakan gitu ya. Dan karena itu juga orang enggan untuk membicarakannya. Sudahlah, aku tidak mau ngomong lagi soal itu. Itu masa lalu. Tutup, jangan ungkit-ungkit lagi. Tidak mau membicarakannya. Karena membicarakan luka batin seperti meneteskan obat merah atau obat luka di atas luka yang kelihatan di tubuh. Sakit rasanya kalau mengetahui masalah-masalah masa lalu, ataupun juga kekurangan-kekurangan kita, ketidakmampuan kita menghadapi masalah itu, atau bahkan juga dosa-dosa yang mengiringinya. Nah, untuk menjadi pulih, maka pertama-tama kita harus jujur. Kemarin itu terbuka gitu ya. Akui. Kita harus jujur pada diri sendiri.
Kemudian kita bisa mengenali masalah-masalah itu, sehingga biasanya itu nggak bisa disembuhkan sendiri. Harus ada orang lain yang menjadi sarana dari Tuhan untuk menyembuhkan. Harus ada orang yang mau hadir mendengarkan, ya, atau konselor, ya, seorang psikolog Kristen sehingga memberikan konseling pastoral. Itu bisa tokoh tertentu, orang-orang yang memang dilatih untuk itu, ataupun juga hamba Tuhan yang lain termasuk pendeta. Harus mau ngomong. Kalau tidak diomongkan, bahkan menunggu orang lain, kok orang ngerti-ngerti aku dia masalah. Lah kalau nggak diomongkan apa yo ngerti nek kamu punya masalah. Kan harus ada kemauan untuk datang, untuk berbicara, untuk mengakuinya. Nah, dengan berbicara tadi, mengakuinya itu ada orang yang menolong, maka kita akan bisa mengenal diri kita itu siapa, apa kelemahan kita, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, bahkan apa sih dosa kita. Gini dia berdosa enggak? Kalau berdosa, terus bagaimana untuk melepaskannya? Harus ada orang yang datang ke sana. Nah, oke. Itu kan masalah orang-orang tertentu, kami enggak, belum tentu. Ada dua jenis luka batin, Ibu Bapak. Yang pertama berbentuk penderitaan, yaitu pengalaman pahit, traumatis, ketidakbahagiaan di masa lalu yang disimpan menumpuk-menumpuk menjadi sebuah penyakit. Itu hal yang enggak enak, yang menderita dalam bentuknya penderitaan. Tapi selain itu ada bentuknya juga kenyamanan yang tanpa kita sadari kita lakukan. Misalnya kepada anak-anak kita, memanjakan mereka. Permisif atau permisif. Apa permisif itu? Pembiaran tanpa aturan, segala sesuatu, oh boleh nggak apa-apa kok, oh boleh nggak apa-apa kok, gitu ya. Semua dibolehkan dan dibenarkan. Atau juga overprotective, dijaga betul-betul hati-hati. Ini juga sebetulnya sesuatu yang bisa menjadi luka batin, ya, hal yang nggak menyakitkan, tapi juga hal yang menyenangkan itu bisa membuat luka batin. Kok bisa? Ya, coba. Nah ini untuk adik-adik yang kebaktian di rumah, ya, di sini tidak ada kebaktian di rumah. Kalau kalian dimanjakan, minta apa-apa diturutin, gitu, seneng nggak? Menurut Bapak Ibu seneng nggak kalau anak-anak minta apa-apa diturutin? Pasti seneng. Tapi ingat, kalau anak-anak kalian ini dimanja, semua hal diberikan, tidak diberi aturan, ini yang saya susah. Masa pandemi belajar online, anak-anak harus dibekali HP. Orang tua sendiri butuh keperluan itu HP untuk dirinya, untuk pekerjaannya, untuk aktivitasnya. Sehingga kalau gantian dengan anak ini susah. Terpaksa kemudian anak dibelikan HP, dipinjemin. Tapi anak merasa ini HP-ku karena ini beda dengan punyanya bapak, punyanya ayah, punya bunda. Lalu mereka mempergunakannya tanpa aturan, tanpa jam. Sudah habis sekolah, wah main HP terus, lihat, main game, nonton YouTube, TikTok dan sebagainya, tanpa ada waktu. Senang mereka, tetapi ini akan merusak mereka dari segi emosi mereka, kerohanian mereka, tapi juga ada mata ya. Lelah, kemudian ada banyak anak-anak yang lebih cepat memakai kacamata yang tebel-tebel ukurannya. Ngambek mereka, kalau itu temanku sudah dibolehkan bawa HP loh, beli HP sendiri, aku juga mau. Nggak dibelikan, ngambek marah. Tapi sebetulnya ya Bapak Ibu, Saudara, adik-adik, itu hati-hati, karena tidak semua yang menyenangkan itu baik. Demikian juga dengan kita orang tua, ketika kita lakukan segala sesuatu untuk anak kita tanpa ada aturan, kemudian memberikan kesempatan, misalnya, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Di rumah kotor, dibilangin kalau habis tidur itu dilipat selimutnya,
Mendengar dilakukan akhirnya sepet matane dilakukan sendiri. Tidak bisa marahin anak-anak. Tidak memberikan mereka kesempatan atau memberikan punishment kalau mereka tidak melakukan itu, ya. Enak, wah nanti kalau aku nggak melakukan, nanti orang tua aku juga mengerjakannya kok untuk aku, udah gitu ya. Sehingga kadang-kadang Bapak Ibu sekarang saya bilang kayak gini kepada anak-anak saya, Sendo, Tea, kalau kalian habis melakukan sesuatu, makan, minum, gitu, bangun tidur, segala sesuatu harus dirapikan sendiri, harus dicuci sendiri, harus dilipat sendiri, kamar kotor harus dibersihkan. Kalau sampai orang tua mengerjakannya untuk kalian, maka satu hari itu HP tidak boleh dipegang. Bahkan untuk pelajaran, tidak boleh. Lah belajarnya gimana? Tak pinjemin HP-nya ayah. Untuk menunjukkan bahwa memang HP itu pentingnya untuk belajar dan mereka harus dilatih supaya bisa mandiri. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, harus seperti itu. Karena apa? Karena kalau tidak seperti itu, hal yang enak saja diberikan, itu ibarat memberikan sesuatu yang enak dan nyaman, tetapi ada racun di sana, ada dibubuhi racun di sana. Dan ini jadi luka batin loh. Kenapa anak gak bisa mandiri? Lihat masa kecilnya. Jadi luka batin sendiri di masa depan. Sekarang enggak, tapi nanti masa depan jadi luka batin buat mereka. Nah, pengenalan terhadap luka batin itu sebetulnya sebuah jalan untuk menuju anugerah pemulihan Allah. Karena ketika dia mampu memulihkan dirinya, itu seperti mengubah kerikil-kerikil penyebab luka batin atau penyebab luka di dalam sebuah kerang mutiara. Kerang mutiara, ada mutiara yang bulat itu, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tidak berwarna atau putih, ya seperti itulah, atau ada juga yang berwarna hitam gitu ya. Itu mahal, tapi terbentuknya tidak seketika. Dari kerikil yang masuk ke dalam kerang tadi, kerang mutiara, kemudian kerang mutiara karena sakit memberikan melapisinya dengan air liurnya semacam itu, terus menerus karena sakit dilapisi dengan air liurnya, dan itu bertahun-tahun menggumpal membentuk menjadi sebuah mutiara yang indah. Demikian juga dengan kehidupan kita, ya. Kalau caranya benar, luka-luka batin itu, kerikil-kerikil tadi bisa diubah menjadi sesuatu yang membuat kita indah. Ada pembentukan sesuatu yang indah. Tapi kalau salah, jadi penyakit. Nah, karena itu setiap orang yang punya luka batin perlu sebuah tantangan. Dan kalau kita tahu ada orang yang menderita luka batin, kita perlu berbicara dengan dia, menantang dia. Maukah kamu dipulihkan? Mau nggak kamu sembuh? Dan kalau dia mau, terus ditanyain, siapa sih yang bisa menyembuhkan kamu? Siapa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu yang bisa menyembuhkan siapa? Siapa? Yang pertama, ingat, yang pertama yang bisa menyembuhkan orang yang terluka batin adalah anugerah Allah sendiri. Ya, itu yang pertama. Anugerah Allah. Tapi kalau enggak disambut oleh orang itu, enggak mau disembuhkan, ya enggak bisa. Anugerah diberikan tapi kamu enggak mau menyambutnya, enggak mau menerimanya, enggak mau menyambut gandengan Tuhan, menyambut pemulihan Tuhan, bersedia untuk dipulihkan, ya kamu enggak bisa pulih. Sehingga yang kedua adalah diri kita sendiri. Jadi anugerah Allah dan diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain tuh yang harus berubah, enggak bisa. Kamulah yang harus berubah. Diri kita sendiri yang harus berubah untuk menyambut anugerah Tuhan itu. Karena itu dalam surat Rasul Petrus yang kita baca tadi dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa
hidup untuk kebenaran. Ya, ada dia, ada kita. Kemudian karena keterlibatan dia dan kita ini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini holistik, menyeluruh, bukan cuma penyakit jasmani, tetapi kerohanian kita, masalah luka-luka batin itu. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Apa artinya ini? Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Kata dosa dalam hal ini dapat diterjemahkan sebagai kata kerja yang menunjukkan peristiwa atau tindakan berbuat jahat. Karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu Tuhan pikul. Ya. Pertanyaannya, tadi kan bicara luka batin, Pak, bukan bicara dosa. Apakah luka batin bisa diartikan sebagai tindakan dosa? Tentu enggak ya. Kalau luka batinnya itu tidak. Tapi ketika luka batin itu tidak disembuhkan, efeknya bisa mengarah pada tindakan dosa. Seperti saya sebutkan di minggu yang lalu, ya, ada pedofil, orang yang menyukai hubungan badan dengan anak-anak kecil. Dulunya traumatik, ada luka masa lalu, dan kemudian tidak diselesaikan, dewasanya juga melakukan hal yang sama. KDRT sekarang dilihat, dulunya juga korban KDRT, ada luka, dan itu ditunjukkan sekarang. Ya, efeknya itu loh dari luka batin bisa mengakibatkan dosa. Terluka karena dikuasai, aku tidak punya kemandirian, orang lain mengatur aku. Lalu kemudian minggat, meninggalkan keluarga, tidak mau bertanggung jawab, cari yang lain. Ini efek dari dosa. Mulanya ada luka batin yang tidak diselesaikan. Nah, ada banyak hal-hal buruk, ada keinginan melarikan diri, ada keinginan membalas dendam terhadap apa yang sudah diterima di masa lalu. Nah, jadi kita harus tahu, sebetulnya Tuhan siap. Ia siap memikul dosa di kayu salib dan sudah dilakukannya. Yang ingin ditekankan bukan pada Yesus mikul dosa dosa di kayu salib, bukan itunya, tetapi kita harus tahu janjane Tuhan itu nggak perlu kayak gitu. Tapi Tuhan seperti itu karena Dia baik kepada kita. Seharusnya kesalahan kita yang harus dihukum, ini Tuhan yang harus dihukum. Ini kan sebuah anugerah. Kristus menderita untuk menanggung kesalahan yang disebabkan oleh perbuatan jahat kita. Dengan kematiannya di kayu salib, manusia kemudian memperoleh pengampunan dosa dari Allah. Dan ini cara pandang Petrus terhadap karya Tuhan. Ya, ngapain sih Tuhan? Guruku kok sampai disalib? Orang gak ada salahnya. Petrus tahu betul apa yang dilakukan Yesus selama hidup. Tidak mungkin orang benar mengalami rancangan kecelakaan, pasti ada tujuannya. Bahkan Petrus sendiri melihat Yesus yang bangkit. Ini adalah refleksi yang dinyatakan oleh Petrus setelah dia mengalami kejadian bersama dengan Tuhan. Ini karena kebaikannya Tuhan, maka Petrus pun mengalami pengampunan dari Tuhan. Jadi ada sesuatu yang ingin diubahkan oleh Yesus. Bukan hanya memberikan pengampunan, tetapi sesungguhnya supaya, nah kita lihat tadi, kita di dalam tubuhnya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran loh. Jadi kalau sudah sadar Tuhan menanggung akibat dari kesalahan kita, harusnya kita tahu dan kita mau diubahkan supaya kita nggak melakukan hal-hal yang jahat lagi.
supaya kita melakukan kebenaran, supaya luka-luka itu diserahkan kepada Tuhan, itu dipulihkan. Bilur-bilur Kristus, anugerah Allah itu sudah memulihkan, sudah memberikan kamu kesembuhan. Kata bilur-bilurnya berkaitan dengan penderitaan yang dialami Yesus saat ia dilukai, sehingga ada membekas ya, ada bilurnya itu saat penyaliban. Sehingga dengan jalan salib Tuhan mengendaki cukup di aku saja, gitu kata Tuhan. Penderitaan seperti ini cukup di aku saja. Jangan dilakukan untuk orang lain, dan jangan orang lain mengalami itu. Tuhan menghendaki supaya nantinya hidup sesama manusia tidak lagi saling melukai. Dalam bahasa kekinian, Petrus ingin bilang, stop saling melukai. Kamu sudah sembuh, jangan saling melukai. Telah sembuh, ini bukan hanya masalah fisik, tetapi artinya apa? Kamu sudah pulih kembali, sudah baik kembali. Sehingga gambaran pemulihan itu adalah domba yang seenaknya sendiri, ya, seruduk sana seruduk sini. Ini lebih cocok ke kambing sebetulnya, tapi domba enggak gitu ya, sama aja. Ini sudah kembali kepada gembalanya. Itu gambarannya, gambaran pemulihannya itu seperti itu. Kembali kepada pemelihara jiwanya. Datang, manusia ini perlu datang kembali kepada Tuhannya. Membuat apa? Kehidupan si domba ini menjadi baik, gak seenaknya sendiri. Itu seperti Kidung Jemaat 240. Tetapi yang tidak kita nyanyikan tadi, kita nyanyikan bait yang kedua. Inilah orang-orang yang menyadari dan harus dipulihkan oleh Tuhan. 240A bait 2. Minta tolong Ardian. Kita nyanyi bersama-sama ya. Tolong dibantu. Dari kantor ya, bisa membantu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri, ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Tuhan Yesus itu cari orang-orang yang terluka, bukan hanya fisiknya loh, tetapi juga yang terluka batinnya, kemudian kehidupannya seperti domba binal. Dia tanggung dosa domba binal ini, dia cari, dia tanggung dosanya, supaya dia pulih kembali domba itu, berada di dalam asuhan sang pemelihara jiwa. Mau enggak ya kita datang kepada Yesus? Caranya nanti berjalan. Yang pertama mau kembali dulu kepada Yesus, itu dulu. Dan perlu orang yang menolong dia, supaya dia tahu jalannya kembali kepada Kristus. Perlu orang yang mau mendengarkan dia. Tapi mau enggak? Kalau enggak mau, ayo kamu kembali, kalau mau ngobrol ayo silakan. Enggak, aku enggak mau. Ya enggak bisa. Bisanya kita doakan. Nah, dalam perspektif pemulihan dari luka batin, seorang yang batinnya terluka akan berpulih jika dia mau hidup dalam keterbukaan, mau datang tadi. Apabila seorang menyangkal pengalaman-pengalaman pahit, aku pernah begini, gitu, berarti seseorang itu tidak melihat, tidak ingin dirinya dipulihkan. Dan kalau tidak mau diberikan nasihat, sudah mau ngaku sebetulnya, tapi nggak mau diberikan nasihat, ngeyel terus, enggak, aku nggak bisa. Benar, kamu nggak bisa, tapi Tuhan bisa. Sakit, nggak mau, aku nggak percaya itu bisa dipulihkan. Ya itu seperti orang nggak mau dikasih obat tadi. Iya kalau bisa sembuh, kalau enggak, itu tetap
tetapi nanti akan terluka lagi, yang kemudian justru hal-hal jahat yang dilakukan. Kalau dia tidak mau terbuka, tidak mau diberikan bimbingan, tidak mau datang kepada Tuhan, maka dia akan berpikir sesuai pikirannya sendiri, dengan kesadaran emosinya dan nalarnya sendiri, dan akhirnya semakin jauh dari Tuhan. Jadi kunci pemulihan adalah berani melihat masa lalu dengan segala kisah, baik yang baik maupun yang buruk, yang dialami oleh sahabat kita, dan kita mau menjadi sahabat yang mau mendengar dan berempati. Sayangnya tidak semua bisa loh. Saya sudah mencoba jadi sahabat, mendengar, berempati, tetapi ada yang ngeyel. Karena nggak mau menyadari, nggak mau datang pada Tuhan, tinggal dicek. Sebetulnya kamu kayak gini ini punya hubunganmu dengan Tuhan baik apa enggak? Enggak. Saya sedang tidak baik dengan Tuhan. Ya benar. Jadi kalau tidak baik dengan Tuhan seperti itu. Dengan mengatakan sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu, Petrus mau melakukan pendampingan dengan mengajak umat melihat pengalaman masa sekarang, pengalaman masa lalu. Jadi surat Petrus itu ditulis kepada jemaat yang sedang di dalam penganiayaan. Mereka harus berani menghadapi itu, luka itu, dengan mata tertuju kepada Yesus. Maka ada pemeliharaan dari Tuhan. Jadi melalui surat ini kita diingatkan pentingnya beriman kepada Allah yang memulihkan dan memelihara kehidupan, dan pentingnya bagi kita untuk menyadari, mengakui penyakit kita, membuka diri untuk menerima pemulihan dari Dia. Ternyata ibu bapak saudara, pemulihan ini kalau dari sisi ini kan sisi rohaniah di gereja saja, ya jelas yang baik-baik dilakukan, yang baik-baik dinyatakan. Ternyata ada peneliti Dr. Harold J. Koenig, ini direktur Duke University Center untuk Studi Agama dan Kesehatan. Dia menyebutkan bahwa iman percaya kepada Allah, kalau itu diyakini secara terus-menerus berkesinambungan, ternyata pengaruhnya sangat besar pada tingkat kesehatan seseorang. Jadi kalau orang yang terluka datang kepada Tuhan, punya kepercayaan betul kepada Tuhan, ada efek yang positif. Jadi ada beberapa hal dikatakan oleh profesor ini, ya dokter Harold ini. Yang pertama, dengan kepercayaan yang betul kepada Tuhan, ternyata memperbaiki fungsi kekebalan yang meningkatkan kemampuan tubuh untuk menangkal infeksi berbagai bakteri dan virus. Jadi ya, kalau saya pernah mengkritisi orang-orang Papua yang beberapa denominasi di sana bilang, kami tidak percaya dengan COVID, kami tidak percaya dengan masker, kami tidak percaya dengan vaksin, lalu mereka dengan iman sungguh-sungguh bisa saja mengalami kekebalan. Ada, bisa jadi karena ada penelitiannya. Tapi tentu tidak dikebiah uyah seperti itu. Kemudian yang kedua, menurunkan tingkat stres, rasa marah, gelisah dan takut. Jadi kalau orang percaya nggak seperti nggak ngalami ini, bisa lebih kuat begitu, nggak gampang stres, nggak gampang gelisah, tidak gampang takut. Bahkan ini katanya dari penelitian itu, orang-orang yang punya iman kuat kepada Tuhan, yang mau dipulihkan oleh Tuhan, mereka ternyata pengaruh kanker harusnya cepat gitu ya, itu lama. Hipertensi yang sudah tinggi sekali ternyata tidak membuat dia stroke begitu. Ternyata ada efeknya itu, mengurangi terjadinya depresi, ya karena percaya pada Tuhan, punya harapan kepada Tuhan, tidak depresi. Menurunkan resiko penyakit mental dan meningkatkan mental yang positif. Kan itu selalu harapan-harapan yang diberikan toh, sehingga jemaat semakin teguh kepada Tuhan, berpegang. Bahkan membantu mengatasi kecanduan zat tertentu, mengurangi terjadinya bunuh diri. Ya, orang-orang gereja seharusnya kalau memang sikap hidupnya benar kepada Tuhan, tidak bunuh diri. Juga mengurangi konsumsi obat-obatan terlarang dan alkohol. Meningkatkan harapan. Yang kedelapan, optimisme,
punya tujuan hidup, punya rasa sukacita, puas terhadap pekerjaan dan kebahagiaan. Saya kira orang seperti Pak Budiono sudah mengalami kayak gini ya Pak Budi, ya, nggak gampang stres ya Pak Budi. Itu karena percaya kepada Tuhan. Ya mengalami masalah-masalah sampai pusing, iya, tetapi ketika ingat kembali kepada Tuhan dipulihkan. Kemudian melengkapi seseorang untuk mengatasi situasi yang sulit dengan lebih baik, dan juga memperbaiki kemampuan seseorang untuk mengatasi masalahnya karena bisa berpikir jernih. Bukan juga lihat Tuhan mau beri apa, enggak situ juga. Tapi ketika seorang yang percaya pada Tuhan ini berdoa, dia mendapatkan jalan keluar dari Tuhan melalui akal budinya, dan akhirnya meningkatkan kualitas kesehatan dan memperpanjang harapan hidup. Makanya lansia-lansia, sayangnya berapa ini 2 tahun tidak ada persekutuan usia lanjut. Ini Bu Isni sudah mulai menggantikannya ya, masuk di komisi usia lanjut di klasis. Nah, kiranya bisa membuat hal-hal yang bisa ditularkan di jemaat-jemaat, termasuk jemaat GKI Genduk Indah ini. Harapan hidupnya memang waktunya sudah dekat, tetapi punya harapan hidup, dan akhirnya keadaan lansia usia lanjut yang penuh dengan ketidakmampuan, kelemahan itu bisa disikapi, diterima dengan sukacita. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk benar-benar percaya kepada Allah, karena Dia adalah Tuhan yang berkata, Aku Tuhan memulihkanmu. Maukah engkau pulih? Melekatlah pada Dia, Sang Pemulih, Sang Pemelihara jiwa, dan kerjakanlah itu lebih dahulu di tengah-tengah kehidupan keluarga ibu bapak saudara. Alamilah kasih Allah yang memulihkan bersama keluarga, bersama jemaat, karena jemaat ini juga adalah keluarga. Sehingga Bu Isni membuka tiap pagi biasanya dengan ucapan gimana Bu? Di WA Bu ucapannya, selamat pagi keluarga besar GKI Genduk Indah. Dimulai dari keluarga kecil kita, jemaat kita yang adalah keluarga besar ini. Mari kita menjadi komunitas yang saling memulihkan, bukan karena kita mampu, tetapi karena Tuhan yang lebih dulu memberikan pemulihan itu dan memampukan kita. Ayo bersama-sama kita mengerjakannya. Nanti di bagian akhir, di lagu terakhir, kita akan menyanyikan pujian yang berkaitan dengan itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah gembala kami yang baik, yang menggembalakan bukan hanya domba-domba yang baik, tetapi juga domba yang binal, domba yang sesat. Dan bisa jadi itu adalah kami. Bukan karena apa-apa, tetapi justru karena kasih-Mu kepada domba-domba itu, supaya kehidupan domba-domba ini menjadi kehidupan yang baik, yang menjadi berkat bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya, keluarganya, keluarga besarnya. Karena itulah Tuhan bersedia memberikan anugerahnya melalui karya salib, supaya oleh penderitaan Kristus, luka-luka yang dialami Kristus, kami semua disembuhkan. Tolonglah supaya kami pribadi menyadarinya dan mau menyambut tawaran kasih Tuhan, supaya keluarga-keluarga kami menyadarinya dan menyambut anugerah Tuhan, supaya jemaat ini menyadarinya dan mengupayakannya, sehingga kehidupan jemaat ini menjadi seperti sebuah keluarga di dalam Kristus yang sungguh mengasihi semua di dalamnya. Tolong kami memberlakukannya. Dalam Kristus Yesus kami memohon kekuatan. Amin. Bersama-sama dengan sikap tegak dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan,
mengingat akan pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ada beberapa warta lisan yang perlu kami sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, apabila ada di antara jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mohon bisa berdiri. Yang kedua, yang melayani kebaktian pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 17 Oktober, adalah Pendeta David Kristianto. Untuk itu segenap majelis jemaat dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk jemaat dan simpatisan yang sudah hadir pada ibadah ini dengan tidak terlambat, sehingga ibadah boleh berlangsung dengan baik. Bapak Ibu, untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dalam ibadah ini dan mengikuti protokol 5M yang sudah kami tentukan, dan kiranya itu juga boleh senantiasa menjadikan ibadah kita boleh semakin hikmat dan semakin baik. Biarlah itu juga boleh kita lakukan di dalam setiap ibadah kita setiap hari Minggu. Berikutnya adalah persidangan majelis jemaat. Persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober pukul 19 yang akan dipimpin oleh Penatua Susanto. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Dimohon untuk kehadiran seluruh anggota majelis jemaat. Ada warta dari Klasis, yaitu GKI Peterongan akan mengadakan kebaktian penahbisan atas diri Penatua Krisnadi Putra Hendrata pada hari Senin tanggal 18 Oktober pukul 18 WIB. Mohon dukungan doa dari segenap jemaat dan simpatisan. Bapak Ibu, selama bulan keluarga ini ada acara bulan keluarga, meskipun tidak secara onsite tapi secara online. Yang pertama yaitu lomba foto keluarga yang sedang beribadah, dan foto itu bisa dikirimkan ke WA saya, WA Stefanus Santono. Lalu yang kedua, lomba menyanyi keluarga dengan iringan musik, diserahkan nantinya videonya kepada Pendeta David Kristianto. Yang ketiga, parade quotes atau kata-kata mutiara dengan tema keluarga diserahkan kepada Penatua Denny Ganda Wijaya. Dan lomba-lomba itu akan ditunggu paling lambat hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021. Untuk parade quote sudah ada contoh yang sudah diberikan melalui WA selama ini. Jadi Bapak Ibu bisa ya tidak meniru, tapi kira-kira seperti itu gitu ya. Lalu untuk persekutuan remaja akan dilaksanakan secara daring setiap hari Sabtu pukul 17 yang dipimpin oleh Ibu Yeni Megawati. Dimohon orang tua untuk dapat mendukung anak-anak remajanya untuk mengikuti persekutuan tersebut. Bapak Ibu, ada satu hal lagi, yaitu donasi Tunas Wacana. Jadi saat ini Yayasan Tunas Wacana mengadakan program donasi untuk beasiswa bagi murid yang kurang mampu dan operasional Tunas Wacana.
Bagi anggota jemaat yang rindu dan dapat berbagi, dapat mendonasikannya lewat Bank Mandiri atas nama Isni Yulianti dengan nomor rekening 1360015768786. Tuhan memberkati pelayanan dan persembahan saudara. Lalu yang berulang tahun dalam minggu ini, tanggal 12 Bapak Sugeng Ari Susanto, tanggal 16 Ibu Farida Susanto, tanggal 16 juga Saudari Teresia Hartono, dan yang terakhir tanggal 17 hari ini Ibu Susana Kristianti Budiono. Titip salam untuk Susana, Pak Budiono, dan Ibu Budiono. Demikian warta lisan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, untuk menambah semangat Bapak Ibu membuat kata mutiara, saya nanti akan minta tolong tata usaha mengumpulkan semua kata mutiara yang sudah disampaikan kepada kami dalam satu buah lembaran kumpulan kata mutiara bulan keluarga tahun 2021, sehingga itu menjadi kenang-kenangan karena ada nama Bapak Ibu Saudara tertulis di sana. Ya, selamat membuat kata-kata mutiara atau quote itu. Mari kita berdoa, kita naikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Kuatkan kami sehingga kami boleh melakukannya. Mampukan majelis jemaat bersama dengan pengurus di komisi maupun wilayah boleh juga membangun komunitas yang saling memulihkan karena anugerah Tuhan di sana. Tuhan memberkati setiap jemaat, anggota jemaat di dalam pergumulan mereka, di dalam sakit penyakit yang diderita, di dalam pemulihan mereka saat ini, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mereka semua diberikan kekuatan, bahkan disembuhkan. Demikian juga kami bersukacita bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Sugeng Ari, untuk Ibu Farida Susanto, untuk Saudara Teresia Dewi, serta Ibu Susana Kristanti Budiono. Dalam sukacita di tengah usia yang ditambahkan ini, biarlah berkat Tuhan boleh melimpah di tengah kehidupan mereka, sehingga mereka pun boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar mereka. Perlindungan dan kasih-Mu senantiasa bisa dirasakan oleh mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di tengah-tengah harapan-harapan mereka untuk memiliki pekerjaan yang layak, untuk mendapatkan pasangan hidup, untuk memiliki buah hati di tengah keluarga kecil mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami di tengah studi mereka, baik yang sudah onsite maupun yang masih online. Biarlah mereka terus bertanggung jawab di dalam studi mereka, apapun keadaannya. Kami juga berdoa untuk Tunas Wacana. Biarlah pelayanan kami di bidang pendidikan walaupun kecil boleh menjadi berkat untuk Genuk Indah dan sekitarnya. Para guru Engkau berkati, sehingga di tengah keterbatasan mereka boleh tetap menjadi berkat. Kami juga berdoa untuk Bu Tias yang harus bisa membagi waktu antara pekerjaannya sebagai guru, sebagai calon kepala sekolah, dan juga sebagai mahasiswa serta ibu rumah tangga. Berikan kekuatan sehingga dia bisa mengatur waktu, dan apa yang kami cita-citakan bersama boleh jadi berkat di tengah-tengah Tunas Wacana dan di tengah-tengah GKI Genuk Indah. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau mampukan Presiden Jokowi beserta jajaran menteri, pejabat pemerintah dari pusat sampai daerah, mereka terus berikhtiar melakukan kebijakan-kebijakan yang tepat, sehingga bersama-sama kami boleh keluar dari pandemi ini, bahkan boleh kembali meraih cita-cita dan harapan kami, yaitu masyarakat adil, makmur, sejahtera.
Tolong kami juga sebagai warga bangsa ini, orang-orang Kristen, terlibat sehingga kami pun menjadi berkat. Akhirnya ya Tuhan, terimalah doa permohonan kami yang di dalam keterbatasannya boleh kami haturkan kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, marilah kita mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, terkhusus selama minggu terakhir ini, karena kita diberi kekuatan, kesehatan, juga kerukunan di dalam rumah tangga kita. Marilah kita mengucap syukur melalui persembahan kita yang akan saya landasi di dalam firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Bagi Bapak Ibu yang hadir dalam ibadah ini, nanti bisa memberikan persembahannya dengan pada saat selesai ibadah dengan memberikannya pada kantong atau kotak yang sudah kami sediakan. Lalu bagi orang tua anak sekolah minggu atau komisi anak juga sudah menyediakan kotak persembahan tersendiri. Lalu bagi jemaat yang tidak bisa mengikuti ibadah tatap muka, tetap bisa memberikan persembahan dengan cara menyimpan sampul persembahan yang sudah diisi dan menambahkan catatan ibadah, lalu memasukkannya ke dalam kotak persembahan di depan poster. Atau yang kedua, menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambilnya. Dan yang ketiga, bisa mengirimkan melalui transfer ke rekening GKI Ngendu Indah Bank Mandiri atas nama Trianto Herlambang dengan rekening 135001717137587, atau bisa juga dengan BCA Bank BCA atas nama GKI Ngendu Indah dengan nomor rekening 35306633832. Persembahan kantong hijau akan digunakan untuk renovasi. Mari Bapak Ibu, untuk persembahan kita akan pujikan NKB 199 ayat yang pertama. Saya mohon untuk bisa bangkit berdiri.
kan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami percaya Bapa bahwa melalui penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Mungkin melalui kesehatan kami, mungkin melalui keluarga kami, ataupun hal-hal yang lain yang bisa kami nikmati sebagai berkat daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur atas segala berkat-Mu yang boleh kami rasakan melalui persembahan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh kuduskan persembahan kami ini Tuhan, agar kiranya boleh berkenan dan boleh berguna terkhusus untuk pembangunan jemaat di gereja-Mu GKI Ngenu Indah ini. Berkati juga majelis jemaat yang mengelolanya, agar kiranya semuanya boleh dilakukannya dengan baik dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hanya ingin menyerahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membangun sebuah komunitas baik tengah keluarga kita maupun jemaat ini, supaya karya Tuhan yang memulihkan itu bisa terjadi, entah melalui kuasa Tuhan sendiri yang mengubahkan hati, atau juga melalui diri kita, melalui keluarga kita, melalui jemaat ini. Dan mari bersama-sama kita menghayati nyanyian yang berkisah tentang pemulihan keluarga. Bapak Ibu bisa nanti cari di YouTube yang dinyanyikan oleh Maria Sandi. Pemulihan keluarga judulnya. Tuhan kan merawat
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memulihkan ada bersama dengan keluarga kita masing-masing. Ia mengarahkan semua pada hidup yang penuh dengan pengharapan. Terimalah pemulihan dan pemeliharaan Allah, Sang Sumber kasih karunia. Sekarang satukanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Engkau dan seisi rumahmu disertai dalam kasih utuh, supaya engkau diteguhkan melewati jalan-jalan hidupmu. Penyertaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus bersamamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.